menjadi tahun abu, di mana kondisi masyarakat Arab menderita masa paceklik berat. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan mati. Tanah tempat berpijak hampir menghitam layaknya abu. Pada suatu malam, ketika Khalifah Umar masih berada di kantor Baitul Mal, dengan rasa gundah gulana memikirkan keadaan dan kondisi rakyatnya di musim paceklik ini, datanglah sahabat Umar di kantor Baitul Mal untuk menyampaikan berita tentang kondisi rakyatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udara malam ini sangat dingin sekali, Tuan. Apa katamu? Ya benar, Tuhan. Tidak bisa begitu. Kita harus bantu mereka. Mari kita keluar melihat keadaan rakyat. Baiklah, baik, Tuan. Di tengah malam yang sunyi, saat kebanyakan orang terlelap dalam istirahat, Umar dan sahabat menyusuri Madinah. Di balik jubahnya yang sederhana, tersembunyi kedudukan yang agung. Ia tak tidur dengan tenang sebelum memastikan tak ada satupun rakyatnya yang tertindas, lapar, dan terabaikan. Dalam kondisi ini, beberapa desa ikut terdampak, di mana para penduduk kehilangan sumber pangan dan tidak punya penghasilan. Mereka sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tidak punya uang. Sudah makan? Belum, Tuan. Apakah kamu sudah makan? Belum, Tuan. Nampak Umar dan sahabat menghampiri sang penjual kue dan membeli semua dagangan ibu tersebut. Ibu jual apa? Kue, Tuan. Tidak ada yang mau belinya. Ya udah, kue ibu akan kubeli semua. Kenapa, Pak? Kenapa kau beli banyak kue, banyak sekali, Tuan? Ini untuk dibagikan kepada warga. Ayo bantu aku membagikannya. Penjual kue pun merasa senang. Kuenya dibeli oleh Amirul Mukminin dan bergegas kembali ke rumah
rasa syukur. Besok datanglah ke Baitul Mal. Pada kondisi sulit ini, para penduduk senang dan bersyukur bisa mendapatkan kue. Tak lupa, mereka juga berterima kasih kepada Amirul Mukminin. Khalifah Umar juga mengumumkan kepada para warga untuk hadir ke Baitul Mal esok hari. Mendengar kabar tersebut, para warga pun pulang dengan hati lapang. Suatu desa, hiduplah seorang ibu dengan beberapa anaknya yang hidup dalam kondisi sangat kekurangan. Bahkan hanya untuk sekedar memberi makan anak-anaknya pun, ibu ini tidak sanggup. Langkah kakinya terhenti. Kudengar ada suara tangisan. Ya, aku mendengarnya. Dari sana keluar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Tuan. Kenapa anak ibu menangis? Apakah sakit? Tidak, Tuan. Mereka sedang kelaparan. Memang ibu dari tadi masak apa kok nggak madem-madem? Lihatlah sendiri, Tuan. Wah, kenapa ibu melakukan hal ini? Saya melakukan hal ini untuk menghibur anak saya supaya mereka bisa tertidur. Astagfirullahaladzim. Bu, kami permisi dulu ya. Langit Madinah malam itu gelap, dihiasi bintang yang menjadi saksi diam dari derita seorang ibu dan tangis anak-anak yang kelaparan. Setelah mendengar sendiri suara pilu itu, dada Umar bin Khattab terasa sesak. Kakinya yang kokoh sebagai seorang khalifah kini melangkah cepat menuju Baitul Mal, bukan dengan amarah, tapi dengan air mata yang tertahan dan hati yang dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak menyuruh pengawal, ia tidak mengutus pembantu. Ia tahu amanah kepemimpinan bukan beban yang bisa dilimpahkan, melainkan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan tangannya sendiri. Di Baitul Mal, Umar memanggul sendiri karung gandum
juga membawa minyak dan bahan-bahan pokok lainnya. Ketika salah satu penasehat menawarkan bantuan, Umar menolaknya dengan tegas. Biar aku saja, Tuhan. Tidak, apakah kau mau memikul dosaku pas di hari kiamat nanti? Ucap Umar lirih namun tegas, menegaskan bahwa kelaparan satu rakyatnya adalah beban yang akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di bawah langit malam yang sunyi, Umar memanggul karung itu di punggungnya. Tubuhnya tampak lelah, tapi semangat tetap menyala. Di pundaknya bukan hanya untuk beban sebuah karung, tapi beban amanah yang telah ia ikrarkan kepada Allah, bahwa tak akan membiarkan ada satupun rakyatnya kelaparan. Dengan langkah berat tapi penuh tekad, Umar kembali ke gubuk sang ibu. Api masih menyala dan anak-anak masih terisap dalam kelaparan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Tuhan. Bu, ini kami bawakan kado untuk ibu dan anak ibu. Biarkanlah aku yang memasakkannya untuk mereka. Dengan tangannya sendiri, Umar menuangkan gandum ke dalam panci, menambahkan minyak, dan mengaduknya dengan sabar hingga matang. Asap mengepul, aroma makanan hangat mulai menggantikan bau batu yang sebelumnya mendidih dalam air. Saat makanan siap, Umar memanggil dan membagikan pada anak-anak itu satu persatu. Ia tersenyum melihat mereka tertawa lagi. Terima kasih Tuhan, kau baik sekali. Tuhan tidak seperti Amirul Mukminin yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Apa katamu? Jangan. Besok pagi datanglah ke Baitul Mal. Besok ibu akan menemui aku di sana. Baik Tuhan, terima kasih. Bu, kami permisi dulu ya. Sang ibu tidak menyadari bahwa yang kembali membawa makanan itu bukan rakyat biasa, melainkan pemimpin seluruh kaum muslimin, Khalifah Umar bin Khattab.
mendekati fajar, udara Madinah mulai menghangat oleh sinar matahari yang pelan-pelan menyingkap kabut tipis. Tapi ada satu cahaya yang sejak semalam telah menerangi rumah kecil di pinggiran kota. Cahaya kasih dan keadilan yang menyatu dalam sosok sang khalifah Umar bin Khattab. Para penduduk yang kemarin diundang Umar mulai berdatangan ke Baitul Mal. Sesaat kemudian, dari arah dalam, Umar bin Khattab keluar. Ia berjalan dengan senyum dan penuh wibawa. Apakah sudah siap? Sudah, Tuan. Nah, bukankah ia yang semalam membantuku dan anak-anakku? Siapa dia? Itulah Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ampuni aku, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak tahu kau pemimpinku. Aku semalam mengeluh dan menuduh engkau lalai. Tidak apa-apa, Bu Ibu, tidak usah minta maaf. Justru akulah yang hampir membuat Allah murka karena lalai dari amanahku. Hari itu, sang ibu tidak hanya membawa pulang gandum dari Baitul Mal, namun juga membawa pulang harapan baru. Ia pulang dengan hati yang penuh syukur setelah melihat sendiri bagaimana seorang pemimpin sejati menundukkan kekuasaannya di hadapan penderitaan rakyat kecil. Dan Umar bin Khattab, pemimpin yang takut kepada Rabb-Nya lebih dari kekuatan dunia, kembali bekerja seperti biasa, tak mencari pujian, tidak ingin dikenal. Kisah Umar mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal kehormatan dan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana pelayanan dan ketulusan. Ia tidak hanya memerintah, tetapi hadir di tengah penderitaan, bahkan tanpa harus dikenal. Memberi salam